Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita mulai acara ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Israel, Bapa Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami membawa segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Ampuni, maafkan segala kekurangan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan suara-Mu hari ini. Kami mau hidup berkenan bagi-Mu Bapa. Tolong kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita. Kita angkat satu pujian, Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita ulangi dari awal lagu ini Bapak Ibu. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu,
kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini kami kembali boleh ada dalam ibadah tengah minggu. Bapa kiranya berkati kami dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kami boleh menjadi para pelaku kebenaran. Dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini tema firman Tuhan adalah dilatih berperang oleh Tuhan. Kita membaca Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui
Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa? Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita di mana orang Israel telah menduduki wilayah Kanaan. Seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, kepada nenek moyang mereka. Ketika mereka merebut wilayah Kanaan, maka ada wilayah-wilayah tertentu yang dibiarkan untuk hidup bersama dengan mereka. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 tadi. Di dalam pembacaan kita, di situ dikatakan inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal. Menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang kedua, dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka, bangsa-bangsa tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan tidak ditumpasnya bangsa-bangsa itu, ditaruhnya bangsa-bangsa itu di sekitar orang Israel, menurut pembacaan kita jelas bahwa mereka ada agar Tuhan dapat melatih orang Israel berperang. Dan di dalam ayat 4 dikatakan untuk mencobai apakah Israel mendengar atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Yaitu ketetapan-ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan atas mereka. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menarik tentunya dari pembacaan kita barusan. Di dalam ayat 1, bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan untuk mencobai. Kalimat ini adalah kalimat yang bisa membuat jidat kita berkerut sedikit dan bertanya, loh, kok Tuhan sengaja sih dibiarkan mereka ada di situ? Kok Tuhan sengaja membiarkan? Kok hal ini dibiarkan? Ini bahaya nggak? Ini bahaya loh gitu. Kehadiran bangsa-bangsa tersebut adalah sebuah ancaman tentunya, bisa menjadi ancaman bagi Israel. Mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kehadiran bangsa-bangsa tersebut bisa juga mengancam keamanan, keadaan mereka, dan terlebih itu bisa mengancam kerohanian orang Israel. Bagaimana jika nantinya orang Israel ini kemudian terpengaruh oleh mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari cerita itu, dari pembacaan kita tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa saja memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau mengizinkan kita ada dalam satu keadaan, satu wilayah yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa juga mengancam keberadaan kita. Misalnya hari ini atau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami situasi-situasi yang berat yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Mungkin itu di dalam ekonomi, di dalam keluarga, dan secara psikologis ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan sesuatu yang bisa mengancam kerohanian kita. Sesuatu yang bisa mengganggu rasa nyaman dalam diri kita. Yang menarik, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan hal itu bagi bangsa Israel? Di dalam ayat yang kedua jelas dikatakan Tuhan ingin melatih umat Israel untuk berperang. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Artinya mereka adalah keturunan yang sudah lahir dan menikmati Kanaan. Satu keadaan yang sudah nyaman bagi mereka. Take it for granted. Mereka sudah ada di sana dan tinggal menikmati. Mereka tidak seperti
nenek moyang mereka yang berjuang melewati padang gurun, melewati bangsa-bangsa, berperang dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, bahkan waktu mau masuk dalam tanah Kanaan dan lain sebagainya. Mereka sudah hadir, sudah ada dan sudah menikmati, tinggal menikmati Kanaan tersebut. Satu keadaan yang sudah nyaman. Tuhan izinkan mereka mengalami sebuah situasi yang sulit untuk melatih mereka berperang. Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika Tuhan juga izinkan kita mengalami situasi yang berat juga, karena Tuhan juga mau melatih Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh, orang-orang Kristen yang kuat. Seringkali kenyamanan itu dapat membuat manusia lemah, terlena, malas Bapak Ibu Saudara. Tempat tidur yang terlalu nyaman, tempat tidur yang nyaman itu akan lebih mudah membuat orang tidur Bapak Ibu Saudara, atau bermalas-malasan di atas kasur. Angin sepoi-sepoi yang enak, keadaan yang tenang justru buat kita jadi ngantuk Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada orang yang ngantuk ketika ada angin badai. Kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan lebih banyak dalam keadaan bagaimana kira-kira? Apakah dalam keadaan aman-aman kita akan lebih sering berdoa, atau biasanya dalam pergumulan? Seringkali kita menemukan bahwa orang itu akan lebih gampang ingat Tuhan pada saat-saat susah dan terpuruk Bapak Ibu Saudara. Nanti ya kalau sudah sampai di ICU Bapak Ibu Saudara, itu baru ingat Tuhan tuh. Tapi ya waktu masih sehat, wah banyak sekali alasannya untuk cari Tuhan. Diajak ibadah, diajak persekutuan, diajak doa, ada aja alasannya. Nanti kalau sudah miskin baru cari Tuhan. Tapi waktu kaya itu sombong bukan main. Merasa tidak perlu Tuhan. Seakan-akan semua bisa dia beli, bisa dia lakukan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat negara-negara maju, negara-negara yang sudah nyaman penduduknya, mereka cenderung untuk jadi ateis dan tidak percaya Tuhan. Ateis, humanis, tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini bukan berarti Allah tidak suka melihat umatnya nyaman, bukan. Tetapi Allah itu menjaga agar jangan sampai kita terlena dengan kenyamanan yang dapat menghanyutkan kita dalam arus dunia ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jadi bukannya Tuhan tidak suka Bapak Ibu Saudara dan saya dalam keadaan aman atau nyaman. Tetapi Tuhan menjaga kita jangan sampai kita terlena dengan kenyamanan itu Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya membuat kita malas, membuat kita lupa dengan Tuhan. Selain itu Tuhan izinkan banyak peristiwa tadi itu terjadi. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalami agar dapat melatih kita. Membangun kita kembali, melatih kerohanian kita agar kita jadi orang-orang Kristen yang kuat. Kita dilatih untuk berperang. Berperang melawan apa? Berperang melawan keinginan daging. Kita dilatih untuk berperang melawan keinginan daging. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di situ Paulus berkata bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal yang harus terus kita perjuangkan. Melawan keinginan daging itu bukan perkara mudah. Ini perkara yang memang kita harus perjuangkan sampai saldo dosa Bapak Ibu Saudara dan saya habis. Kita harus hati-hati karena manusia lama kita yang ada dalam diri kita, di manusia lama kita itu bisa saja menipu kita Bapak Ibu Saudara. Dan dia tahu betul saat-saat di mana kita lemah Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya akan muncul hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan lama kita atau keinginan-keinginan dunia kita, keinginan-keinginan daging kita Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus berkata bahwa antara keinginan daging ini dengan keinginan roh ini adalah sesuatu yang berlawanan. Ini nggak akan pernah nyambung Bapak Ibu Saudara. Ini akan terus berlawanan dalam diri kita. Dan di situ kemudian Paulus berkata dalam konteks Galatia ini, untuk bisa mengalahkan daging itu, kita harus mau dan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Paulus menawarkan, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus.
orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan meninggalkan keinginan-keinginan daging. Itu sebabnya betapa pentingnya kesungguhan kita untuk menjaga hidup untuk tetap bersih dan suci di hadapan Tuhan. Melawan keinginan daging itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Hasrat daging kita itu tidak mudah untuk kita lawan. Dan ini kita harus perjuangkan setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya punya pilihan. Untuk mau mengikuti pimpinan Allah melalui rohnya atau mengikuti keinginan daging kita. Yang kedua, kita dilatih untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Di situ Petrus memberikan sebuah nasihat untuk kita berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga karena iblis berkeliling seperti singa yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kuasa kegelapan, iblis itu selalu mencari kesempatan yang tepat. Kesempatan-kesempatan untuk bisa menjatuhkan orang percaya, Bapak. Iblis itu selalu mencari waktu dan kesempatan untuk bisa membuat kita jatuh. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita bisa menjaga segala aspek dalam kehidupan kita. Dari mata kita, apa yang kita lihat setiap hari. Yang kita lihat ketika kita buka gadget kita. Atau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi. Kita diajak untuk menjaga mata ini. Lalu pikiran yang muncul dari dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang bisa saja muncul dalam pikiran kita. Kita harus jaga pikiran kita. Kita jaga perkataan kita. Jangan kita memberikan ruang dan kesempatan untuk iblis dapat tempat. Atau memberikan tempat bagi dia untuk berpijak. Nasihat Petrus tadi mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang berkeliling. Dia mencari mangsa. Dia mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan kita. Makanya kita harus waspada. Kita dilatih berperang untuk mengalahkan hal-hal ini dengan tidak memberikan ruang kepada iblis sebagai tempat berpijak di dalam mata, pikiran, perkataan, dan seluruh aspek kita, Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh diajak untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, kita lanjutkan pembacaan kita. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Dalam ayat 4 ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita kembali diingatkan bahwa hal itu Tuhan izinkan untuk menguji orang Israel dan mengetahui apakah mereka tetap melakukan perintah Allah. Ternyata situasi yang dialami oleh Israel itu bukan sekedar melatih mereka untuk berperang menjadi kuat, tetapi juga menguji mereka. Kita tahu bahwa di Gunung Sinai bangsa Israel diberi 10 hukum oleh Allah. Di padang gurun Musa mengajarkan hukum-hukum Allah itu. Bahkan kitab Ulangan adalah bagian di mana Musa mengulang kembali semua itu dan mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan untuk mengajarkannya turun-temurun kepada anak-anak mereka. Artinya mereka mengerti dan tahu apa itu perintah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tahu apa saja yang menjadi perintah Tuhan. Dan lewat peristiwa itu Tuhan ingin menguji apakah dalam keadaan tersebut mereka masih melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam konteks ini Tuhan ingin menguji kesetiaan orang Israel kepada Allah. Apakah di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka masih mencari Allah dengan sungguh-sungguh, atau justru mereka menyimpang? Bapak Ibu Saudara, seringkali tantangan dan ujian serta situasi-situasi yang sulit menjadi ujian kesetiaan kita sama Tuhan.
Dalam tekanan dan pergumulan seringkali bisa buat iman Bapak Ibu Saudara dan saya goyah. Bisa membuat kita kecewa. Terutama kecewa kepada Tuhan. Kita bisa meragukan Tuhan, meragukan pertolongannya, meragukan pemeliharaannya. Di sini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya setia beribadah dengan sungguh-sungguh misalnya? Di tengah-tengah dunia yang semakin fasik ini Bapak Ibu Saudara. Orang tidak memperdulikan agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. Kita ada dalam satu era di mana kemajuan teknologi begitu canggih dan orang mulai mempertanyakan, saya perlu Tuhan enggak ya? Saya masih perlu Tuhan nggak kalau semua ini bisa saya lakukan? Apakah Bapak Ibu Saudara kita masih setia mencari Tuhan? Apakah kita masih setia kepada Tuhan sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami situasi yang berat? Mungkin ekonomi kita sedang terganggu, usaha kita sedang rugi, pekerjaan kita berantakan, keadaan kita susah. Apakah dalam keadaan-keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara masih setia kepada Tuhan? Saya teringat bagaimana Sadrah, Mesak, Abednego di dalam Daniel pasal yang ketiga ya, ayat 15, 16, dan 17. Bagaimana mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan dan mereka tahu konsekuensinya bahwa kalau mereka tidak menyembah patung mereka akan mati Bapak Ibu. Mereka tahu konsekuensi ini, tetapi apa yang mereka ucapkan dari kesempatan dan tawaran dari raja, sekali ini saja saya beri kesempatan. Dan mereka menjawab, kalau Tuhan yang saya sembah, kami sembah, sanggup melepaskan kami, Dia pasti tolong. Tetapi kalau tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadaan-keadaan itu menguji kesetiaan kita kepada Allah. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, ternyata kita melihat bahwa Israel gagal. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 mulai, mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Mereka justru melupakan Tuhan dan berpaling kepada Allah lain. Mereka justru berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka dan menyerahkan mereka kepada orang Kusyan. Bapak Ibu Saudara, dosa dan pemberontakan membawa mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Tetapi dalam bagian selanjutnya ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Israel dalam keadaan tersebut kemudian sadar dan berseru kepada Tuhan.
Seruan ini adalah seruan Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim Otniel untuk menyelamatkan orang Israel sehingga mereka dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu adalah jalan untuk menerima pembebasan. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu menjadi jalan menuju keselamatan. Pertobatan adalah jalan menuju pemulihan. Saya ingat sebuah statement yang pernah saya dengar berkata, pertobatan itu adalah awal dari segala pemulihan. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Bapak, Ibu, Saudara, konsep ini sangat kuat di dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Lama, secara khusus dalam pembacaan kita, bahwa tidak ada pemulihan tanpa kembali kepada Allah. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan yang serius. Ternyata di dalam keadaan yang buruk yang dialami oleh orang Israel masih ada anugerah dan keselamatan dari Tuhan kalau mereka bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga harus percaya bahwa dalam keadaan berat apapun masih ada anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita. Dalam segala situasi yang kita alami, kita harus percaya bahwa masih ada kebaikan Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kita dan tetap kuat di dalam Dia untuk bisa melewati keadaan-keadaan ini bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Asalkan tadi Bapak, Ibu, Saudara kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara bertobat kembali kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap cari Tuhan. Kita tetap setia berdoa. Dan setiap hari Bapak, Ibu, Saudara diajak untuk berdoa. Setiap pagi di tempat ini jam 5 pagi di channel Truth ID bersama dengan Bapak Gembala senior kita. Bapak, Ibu, Saudara diajak terus untuk menjaga hidup kita senantiasa suci, bersih di hadapan Tuhan. Dan kita terus mengejar apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara, semua ini kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan yang boleh kami alami, semua itu boleh melatih setiap kami untuk menjadi orang-orang yang kuat. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk terus berjuang melawan keinginan daging kami, berjuang untuk menjaga kehidupan kami agar kuasa kegelapan tidak dapat menyerang kami, menjaga hidup kami baik-baik. Biarlah Tuhan mampukan Roh Kudus tetap tuntun kami, bawa kami mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami memerlukan pemulihan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau kembali, kami mau bertobat, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena kami percaya dalam setiap keadaan terburuk, ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam situasi-situasi tersebut, ada kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan, mampukan kami dan tolong kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.